Kisah tiga saudara, bayangan di Bukit Sunyi. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah tiga bersaudara, Arga, 15 tahun, Bayu, 11 tahun, dan Chandra, 10 tahun. Mereka bertiga memiliki ikatan yang kuat, namun seringkali diuji oleh kerasnya hidup setelah kepergian orang tua mereka. Arga, sebagai yang tertua, memikul beban tanggung jawab yang besar, membuat wajahnya sering terlihat serius, penuh pikiran. Bayu, meskipun masih kecil, memiliki sorot mata yang tajam, seolah menyimpan banyak pertanyaan. Sementara Chandra, yang termuda, seringkali terlihat memendam sesuatu, mungkin ketakutan atau kesedihan yang tak terucap. Suatu sore yang sendu, ketika kabut mulai turun menyelimuti bukit di belakang desa, persediaan makanan mereka menipis. Arga tahu ia harus mencari cara. "Aku akan pergi ke hutan besok pagi," ucapnya datar, menatap Bayu dan Chandra. Bayu langsung menyahut, "Aku ikut, Kak. Aku bisa membantu mencari buah atau akar." Chandra hanya diam, menunduk. Arga menoleh padanya. "Chandra, kamu jaga rumah. Jangan kemana-mana." Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Arga dan Bayu sudah siap dengan bekal seadanya. Mereka berjalan menembus hutan yang masih basah oleh embun. Suasana hutan terasa lebih hening dari biasanya. Setelah berjam-jam mencari, mereka hanya menemukan sedikit jamur dan beberapa buah beri. Kekhawatiran mulai merayapi hati Arga. Saat mereka beristirahat di bawah pohon beringin tua, tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik semak. Suara itu seperti desiran angin bercampur bisikan lirih. Bayu mencengkeram lengan Arga. Wajahnya pucat. "Kak, apa itu?" Arga mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya hewan hutan. Namun, ia tahu suara itu berbeda. Mereka berdua memutuskan untuk mencari tahu. Dengan hati-hati, mereka melangkah maju. Di balik semak belukar, mereka menemukan Chandra. Adik bungsu mereka itu sedang berlutut di depan sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut. Di tangannya, ia memegang sebuah kalung kecil yang terlihat familiar, kalung milik mendiang ibu mereka. Air mata mengalir di pipi Chandra, dan ia terlihat sedang berbicara sendirian, membisikkan sesuatu ke batu itu. Arga dan Bayu saling pandang. Ada kesedihan dan kebingungan di mata mereka. Chandra yang mereka kira penurut, ternyata memiliki rahasia. Arga perlahan mendekat. "Chandra, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya lembut, tanpa kemarahan. Chandra terkejut, langsung menghapus air matanya. Ia mencoba menyembunyikan kalung itu, namun sudah terlambat. Aku merindukan ibu," bisiknya lirih. "Aku sering datang ke sini. Ibu bilang, di tempat ini, kita bisa merasakan kehadirannya." Hati Arga mencelos. Ia tidak pernah tahu bahwa Chandra sering menyelinap ke hutan sendirian untuk mencari penghiburan. Bayu pun ikut mendekat, memeluk Chandra erat. Untuk pertama kalinya, Chandra tidak terlihat serius atau memendam. Ia hanya seorang anak kecil yang merindukan ibunya. Arga duduk di samping Chandra, merangkul kedua adiknya. "Kita bisa merindukan ibu bersama. Kita tidak harus sendirian, Chandra," ucapnya. "Kita punya satu sama lain." Mereka bertiga duduk di sana, di tengah hutan yang sunyi, membiarkan kesedihan dan kerinduan mengalir. Namun, di antara air mata itu, tumbuh sebuah pemahaman baru. Mereka adalah tiga bersaudara yang saling memiliki, saling menjaga. Beban Arga terasa sedikit lebih ringan, dan sorot mata Bayu dipenuhi kehangatan. Chandra, untuk pertama kalinya, tersenyum tulus. Sejak hari itu, kisah tiga saudara tidak lagi hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang bagaimana mereka, dengan segala kerumitan dan kesedihan masing-masing, menemukan kekuatan sejati dalam ikatan persaudaraan mereka. Mereka tahu, selama mereka bersama, tidak ada beban yang terlalu berat untuk dipikul. Bagaimana pendapatmu mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.